Nitara itray today ng sebabangnya itkala hidup. Udaranya sejuk bukan karena pendingin larit, keliparani dindingnya bernapas. Liannya sedek arbitrary dengan angin bitara gari tapik earth. Atapnya melengkung ke atas di kedua ujungnya seperti sayap yang membeku di tengah penerbangan. Dan entah bagaimana, tanpa satupun mesin yang beroperasi, suhu di dalam 7 derajat lebih dingin daripada di luar. Tentu yang berpikir, Anda berada di dalam proyek arsitektur berkelanjutan mutakhir di Copenhagen atau Amsterdam. Anda salah. Anda sedang berdiri di dalam rumah gadang di Sumatera Barat. Dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu. Arsitektur tradisional yang dulu kita anggap primitif, atap melengkung, lantai yang ditinggikan, dinding terbuka, sebenarnya adalah cetak biru yang kini sedang diupayakan kembali oleh dunia. Apa yang nenek kita sebut rumah, kini oleh mahasiswa doktoral di Zurich disebut sebagai kejeniusan. Suatu kali kolega saya dari Barat berkata kepada saya, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Tidak ada yang menonton konten serius tentang warisan Indonesia. Dia arsitektur kita ketinggalan zaman, bahwa tidak ada yang peduli. Saya percaya kisah seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia bersatu dan bahwa kita tahu nilai dari apa yang selalu kita miliki. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, inauguralan very sefim 12 para arsitek Harvard, Tokyo, dan Zurich naik pesawat ke Kalimantan, Nias, dan Toraja. Niamtiorg, terdapat penting modbar. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membuat para insinyur struktur Eropa pun terdiam. Sebuah penemuan tentang salah satu rumah tradisional kita yang bahkan perangkat lunak gempa bumi tercanggih mereka pun tidak dapat menjelaskannya. Tetaplah bersamaku. Mari kita mulai cerita tahun 1985, karena disinilah cerita ini dimulai. Indonesia sedang berada di tengah era modernisasi. Beton menjadi raja, kaca dan baja menjadi simbol kemajuan. Dan arsitektur tradisional, rumah gadang, tongkonan, joglo, omo sebuah, perlah ditinggalkan. Tidak dihancurkan dalam semalam, tetapi perlahan-lahan ditinggalkan, digantikan, dilupakan. Dan dunia pun memperhatikannya, tetapi bukan dengan cara yang kita inginkan. Pada konferensi arsitektur nasional, bangunan vernakular Indonesia kadang-kadang ditampilkan sebagai artefak budaya. Menarik untuk dilihat, mungkin, tetapi tidak serius, tidak ilmiah. Tentu saja tidak relevan dengan masa depan kota-kota modern. Akademisi Barat mengkategorikannya sebagai konstruksi primitif. Bangunan yang dibuat oleh orang-orang tanpa pelatihan formal, tanpa teori teknik, tanpa kerangka kerja matematika yang dibutuhkan oleh arsitektur sejati. Beberapa di antaranya lebih lugas. Sebuah jurnal arsitektur yang diterbitkan di London pada tahun 1990-an menggambarkan struktur tradisional Asia Tenggara sebagai adaptif secara iklim tetapi intuitif secara struktural, yang terdengar detail sampai Anda memahami apa arti sebenarnya. Mereka beruntung. Mereka berada di Glen Berkul. Mereka hanya kebetulan membuat sesuatu dengan suatu tradisi. Dan selama beberapa dekade mutar British String Bedrate Spore. Sin their estimate that to the Templar di Belanda, di Amerika Serikat, di Jepang, kini memenara. Fasad kaca, interior berasi, modern, internasional. Identik dengan semua monumen dibangun di titin Doda. Sementara itu, para ahli bangunan yang tahu cara membangun atap tongkonan tanpa menggunakan satupun paku, mereka semakin tua. Murid-murid mereka sedikit. Pengetahuan mereka tidak didokumentasikan, karena untuk waktu yang lama tidak ada yang berpikir itu perlu dilakukan. On a strafe. Israel was never due to straightening ever. Sekarang ini, menurut penelitian yang dikumpulkan oleh UNESCO dan beberapa universitas di Indonesia, Kepulauan Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan tradisi arsitekturnya sendiri. Masing naramang stemster, snowman, amgin baswar sex, hujan, witin, benji, duanet, sturbril set. 300 berjenis untuk pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda membangun rumah yang dibuat orang dan nyaman hanya dengan apa yang diperseban oleh han tersebut. Ditsungsi yang berkira tidak itu hampir sama dengan yang tak angkri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semuanya terkumpul dalam satu kepulauan. Masing-masing memutuskan nawan beragam yang diakumulasi selama 4 abad.
Yung dasit menigzem mewakili iklim berbeda, filosofi berbeda. Saya dari merindali stu stak tundi untuk India, China, bukan negara manapun di Eropa. It's a matter to rumor Ford or tag honek kretak seta youth, ritual perbatasan politik. Itu bukan klaim browser wisata. Insuragam paving plansita bermuang Sydney, Zurich, Copenhagen, dan Tokyo. Kanal tem bis tim mempelajari betul bagi students sebagai sort solusi struktural that we may berterap neritropis. Adis tiasa disi. Selestu beflan. Dan December sekaligus memahami apa artinya itu. Tunggu. Desain ini letaknya yang menarik. Kita mulai dengan tiba terjadi di Toraja, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, Harvard Graduate School of Design secara resmi memasukkan Torajan Tongkonan sebagai salah satu dari 20 bangunan paling inovatif secara struktural dalam sejarah arsitektur manusia. Bukan yang paling dekoratif, bukan yang paling signifikan secara budaya, tetapi yang paling inovatif secara struktural. Analisis mereka secara khusus berfokus pada sistem balok yang saling mengunci, metode konstruksi yang mendistribusikan beban tanpa menggunakan satu pun pengikat logam. Struktur tersebut melentur daripada patah. Ia menyerap tekanan daripada menahannya. Penelitian Harvard Newport Friend bahwa prinsip ini sekarang tetap dalam proyek konstruksi berdasarkan eksperimental di seluruh Eropa Utara. Itu tadi teraju. Tetap bergenias. Rumah kepala suku tradisional masyarakat Nias berdiri di atas pilar kayu besar yang tidak ditanam di dalam tanah. Pilar-pilar itu hanya bertumpu pada batu-batu datar. Selama beberapa dekade, orang luar menyebutnya primitif, tidak stabil, sebuah kesalahan struktural. Kemudian, datanglah para insinyur gempa. Para profesor dari Institut Tokyo dan Zurich, salah satu universitas teknik terbaik di dunia, menjalankan desain struktural sebuah perangkat lunak simulasi seismik modern. Hasilnya membuat seluruh tim peneliti terdiam. Struktur tersebut menunjukkan toleransi getaran yang setara atau melebihi banyak gedung pencakar langit modern yang dirancang dengan teknologi anti-seismik kontemporer. Karena ketika tanah bergetar, pilar-pilar bergeser sedikit di atas dasar batunya. Seluruh bangunan bergerak bersamaan dengan gempa bumi, bukan melawannya. Ini adalah prinsip yang tepat di balik sistem isolasi seismik yang baru dipaten sehingga tahun 1980-an. Dan sekarang digunakan untuk melindungi gedung pencakar langit di Tokyo dan jembatan di California. Orang-orang Nias telah bangun dengan cara ini selama ribuan tahun. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam jurnal teknik struktur yang ditinjau oleh rekan sejawat dan dikutip dalam penelitian yang diterbitkan oleh Zurich sendiri tentang desain seismik vernakular. Sekarang mari kita beralih ke Sumatera Barat. Para peneliti dari Universitas Teknologi Delft di Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia dan mengklasifikasikan bangunan-bangunan kita sebagai pramodern, menerbitkan sebuah studi yang menganalisis sistem pendinginan pasif rumah gadang. Temuan mereka tepat. Ujung atap yang melengkung, lantai yang ditinggikan, dan bukaan dinding yang strategis menciptakan sistem aliran udara alami yang mengurangi suhu interior sebesar 5 hingga 7 derajat Celcius dibandingkan dengan udara luar, tanpa sistem mekanis apapun. Kesimpulan mereka lugas. Ini adalah arsitektur pendinginan pasif yang berfungsi penuh yang coba direplikasi oleh para insinyur bangunan hijau modern dengan menghabiskan miliaran euro menggunakan model komputer dan material canggih. Nenek moyang kita sudah hidup di dalam solusi tersebut. Dan terakhir, London School of Economics merilis sebuah studi perkotaan tahun 2018 yang merujuk pada model perumahan kampung Jakarta. Struktur tempat tinggal yang padat, terorganisir secara komunitas, dan mudah beradaptasi sebagai kerangka alternatif untuk perumahan perkotaan yang terjangkau. Mereka mencatat bahwa sementara arsitek barat mendesain untuk kondisi ideal, perumahan vernakular Indonesia dirancang untuk keterbatasan. Dan perumahan yang dirancang untuk keterbatasan jauh lebih bermanfaat bagi 3 miliar orang di bumi yang tidak hidup dalam kondisi ideal. 4 lembaga, 4 negara. 1 kesimpulan, pengetahuan itu sudah ada di sini sejak lama. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Jepang yang memiliki filosofi arsitektur yang terdokumentasi selama berabad-abad? Mengapa bukan India yang memiliki kuil-kuil kuno yang masih berdiri setelah 2000 tahun? Mengapa bukan Eropa sendiri
yang memiliki universitas yang mempelajari Jepang sejak zaman Renaissance. Juadarana dan mengejutkan. Jepang membangun pengetahuan arsitekturnya dalam budaya dokumentasi yang teliti. Setiap teknik dicatat, setiap pengukuran direkam, setiap ahli mewariskan pengetahuan melalui magang formal. India membangun struktur-struktur besarnya di bawah naungan kekaisaran, sumber kerja yang terorganisir, pendanaan kerajaan yang khusus. Eropa mengembangkan teori arsitekturnya di dalam universitas, dengan insinyur profesional dan literatur akademis yang terakumulasi selama berabad-abad. Indonesia membangun arsitekturnya di tengah gunung berapi, penghapusan kolonial, isolasi geografis, dan kelangkaan material. Tidak ada lembaga formal yang melestarikan pengetahuan. Tidak ada dukungan KAN yang mendanai penelitian. Hanya masyarakat yang memecahkan masalah nyata dengan apa yang diberikan oleh hutan, gunung, dan sungai. Dan itulah persis mengapa kota-kota berkembang di seluruh dunia mempelajari bangunan vernakular Indonesia. Karena kondisi di Indonesia mirip dengan kondisi di kota-kota tersebut. Mempelajari arsitektur berlanjut dari seorang profesor yang menisang bertatrim tafiskur forward dengan kesmaj win jutalit biating bers. Yang bermanfaat. Tetapi belajar dari komunitas yang membangun rumah yang didinginkan secara alami, tahan gempa, dan beradaptasi dengan banjir, hanya menggunakan kayu, bambu, dan pengamatan. Itulah pengetahuan yang benar-benar dapat direplikasi oleh 2/3 penduduk dunia yang tidak memiliki anggaran ratusan juta dolar. Rutejat dihasil cover arsitektur. Tetapi hanya satu yang menjejarkan Anda cara membagi ketika sumber daya terbetul tetap berbagai tawar karbi Anda. Indonesia tidak selalu dalam kondisi ideal. Indonesia tetap membun. Itulah intinya. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita jujur harus mencakup hal ini. Pengetahuan itu semakin menghilang. Jumlah pengrajin yang dapat membangun rumah gadang menggunakan metode tradisional diperkirakan mencapai ratusan, sebagian berusia di atas 100. Berkaitan stres dapat semakin namzua, tambah generasi ringgagnang. Beberapa studi reform address, geringan praktisi akhirnya mengisi hidup 2 dekade terakhir. Pada saat yang sama, Indonesia lambat dalam mendanai dokumentasi sistematisnya sendiri tentang pengetahuan ini, sehingga universitas-universitas asing melakukan pekerjaan yang seharusnya dimulai di sini terlebih dahulu. Aneka swords seth things yang perakhir nim dikskumabat patents demai temat toward edita kedikarat publikizan, dipatenkan, dan teraptiu dawar nidri. Ini minah tanda namprzu, email tanda petumtan. Arahnya sudah tepat, ITB, UGM, dan beberapa universitas regional telah memulai program penelitian arsitektur vernakular yang serius. Masyarakat di Toraja dan Nias sedang mengembangkan pariwisata warisan budaya yang dikelola oleh penduduk setempat. Percakapan telah dimulai. Arahnya sudah tepat. Setiap hal yang nimpau dengat moang berizin. Pertama, arsitektur Indonesia napt kantor berfilan budaya. Armten en Aziz is very gal in hup. Het uitstructief gal oleh Harvard, IH Zurich, Institut Teknologi Tokyo, dan Universitas Delft tot mencari solusi bagi masalah persep paling melalui instruksi modern. Kesahana tak problem defensif Bailand en spulstepling. Kedua, dan US dan meditaal pelajar kita boshas druids kondisi sulit kita. Merayakan kasar kondisi sulit turai. Arsitektur yang dibangun dalam keterbatasan dengan material lokal oleh komunitas yang memecahkan masalah nyata lebih mudah diterapkan di sebagian besar dunia daripada apapun yang dirancang di studio kaca dengan anggaran tak terbatas. Ketiga, kita adalah pewaris pengetahuan ini. Bukan sebagai kurator museum yang melestarikan sesuatu yang sudah mati, tetapi sebagai generasi yang dapat memahaminya, mengembangkannya, dan menggunakannya sebagai fondasi untuk membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Para arsitek yang terbang ke Kalimantan dan Nias mencari jawaban. Jawaban-jawaban itu berasal dari kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan mengklaimnya? Menurut Anda, rumah tradisional mana dari daerah Anda yang masih belum banyak dikenal dunia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semua komentar. Dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. And it's something is kevadat tulang Indonesian hatadai at dedare, blue kita Suzy.